Shalom Sobat Pemenang dikasih oleh Tuhan. Saya percaya hari ini kasih Tuhan menyertai kita semua. Sobat Pemenang berbicara tentang surga. Banyak spekulasi orang berbicara tentang surga, menganggap itu mitologi, mitos yang sudah hari ini tidak perlu dipercayai lagi. Menganggap bahwa surga itu tempat yang menyenangkan. Tapi tahukah saudara, akibat manusia berdosa, Alkitab mencatat semua manusia tidak akan sampai ke surga. Kecuali, ini berita Injilnya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Berita Injilnya, berita sukacitanya adalah Allah pemilik surga membuka pintu bagi kita semua untuk masuk ke dalamnya. Melalui apa? Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, tidak hanya sampai di situ saja. Yesus sendiri katakan, Yohanes 14 ayat 6 katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun sampai ke rumah Bapa di surga, Bapa yang kekal itu, Bapa pemilik surga itu, kecuali melalui aku. Itu hanya huruf besar, itu Yesus Kristus. Nah Sobat Pemenang, tanpa kasih Tuhan kita tidak akan masuk surga. Nah ada orang berpikir gini, untuk masuk surga itu syaratnya harus dihapus dosanya. Bagaimana dihapus dosanya? Orang berpikir dengan darah binatang. Sobat Pemenang, Alkitab mencatat dalam Mazmur 50 dikatakan bahwa Tuhan itu pemilik, Bapa itu pemilik semua binatang di hutan, semua binatang yang ada di bumi ini. Dia ciptakan semuanya. Untuk apa? Darahnya itu. Jadi saudara, surga itu tidak bisa disogok dengan darah binatang yang adalah ciptaannya dan lebih rendah kualitasnya daripada manusia. Nah itu sebabnya saudara, Yesus harus mati. Dia datang ke dunia menebus saya dan saudara dengan darahnya supaya apa? Kita dilayakkan untuk menjadi warga surga. Tapi apakah orang yang sudah percaya kepada penebusan Kristus masuk surga? Tanda kutip saudara, percaya itu perlu kita terjemahkan. Percaya itu bukan sekedar mitos. Kenapa? Karena darah Kristus tercurah bagi kita. Dia adalah Allah yang rela menjadi manusia supaya panca indera kita, nalar kita bisa menangkap apa sih maunya Tuhan, apa sih standarnya Tuhan, apa sih yang diperlukan untuk menjadi pribadi yang layak masuk ke surga. Nah itu sebabnya Yesus harus menjadi sama dengan manusia supaya kita bisa melihat, bisa menangkap dengan nalar kecerdasan kita. Oh ternyata manusia, pribadi yang berkenan ini adalah menjadi seperti Yesus. Nah Sobat Pemenang, lalu yang kedua saudara, ada orang berpikir gini, masuk ke surga itu harus dengan berbuat baik. Sobat Pemenang, saya mau beritahu, Alkitab mencatat bahwa sejak manusia diciptakan serupa segambar dengan Allah, kata Selem Demut itu berarti saudara, manusia punya kemampuan untuk apa? Berbuat baik, sama seperti Allah kita yang baik. Nah Sobat Pemenang, ketika manusia berdosa, jatuh ke dalam dosa, perbuatan baik ini menjadi rusak, motivasinya menjadi salah, perbuatan baiknya pun itu kalau ada keuntungan dan demi keuntungan. Nah orang yang terikat dosa ini kalau berbuat baik motivasinya pasti ada udang di balik bakwan. Nah Sobat Pemenang yang kasih oleh Tuhan, perbuatan baik ini itu adalah potensi ilahi yang sudah Tuhan taruh dalam hidup setiap manusia yang diciptakannya sejak awal. Tapi karena dosa, maka potensi berbuat baik ini rusak. Nah Sobat Pemenang, kerusakan inilah yang Tuhan Yesus pulihkan. Kenapa dia harus menjadi sama dengan manusia? Sehingga Yesus katakan dalam Matius 5 ayat yang ke-16, dikatakan bahwa Matius pasal 5 dikatakan bahwa hendaklah kamu berbuat baik supaya melalui perbuatan baik itu orang lain boleh memuliakan Bapa di surga. Jadi Sobat Pemenang yang kasih oleh Tuhan, berbuat baik itu bukan untuk mencapai surga. Berbuat baik itu identitas kita sebagai manusia yang ciptakannya dan yang telah ditebusnya sebagai pengikut Kristus, sebagai orang percaya. Jadi Sobat Pemenang, surga itu tidak bisa diraih oleh kemampuan, kekuatan, bahkan kekuasaan yang kita miliki di bumi ini. Surga itu hanya bisa kita capai hanya lewat apa? Lewat pengorbanan pemilik surga mau turun ke dunia menebus kita orang berdosa, lalu dia membuka jalan kembali ke surga, dan dia nanti akan mengangkat kita. Dan itulah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam pemenang dalam Kristus. Haleluya.